Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Papua bukan tanah kosong, tetapi Papua butuh pendidikan, Papua butuh kesehatan, Papua butuh dokter, Papua butuh guru. Papua bukan butuh transmigrasi. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berencana akan mengirimkan transmigrasi baru dari luar tanah Papua. Prabowo menegaskan niat ini setelah dilantik pada hari Minggu 20 Oktober 2024 di Jakarta. Program ini bukan baru, sebenarnya ini era Presiden Soeharto dan lainnya pernah menerapkan. Ibarat Prabowo hanya nyanyikan lagu lama yang sudah usai di tanah Papua. Oleh sebab itu kami Kopda Papua, kantor teman-teman beberapa Kopda Papua yang sampaikan Radio Papua bahwa Papua bukan tanah kosong, dan kami menolak dengan tegas untuk bermasuk transmigrasi di tanah Papua. Terima kasih teman-teman di Papua yang sudah memikirkan orang Papua. Saya sebenarnya tidak mau komentar tentang transmigrasi, tapi terpaksa saya komentar. Daripada kita pusing berkelahi terus, protes pemerintah, harus memikirkan kita ikuti saja permainan pemerintah, maunya apa, kita ambil solusinya. Kita sebagai penonton mengamati, karena biasa penonton itu lebih pintar daripada pemain. Untuk solusi transmigrasi di Papua, kita terima saja. Tapi kita berikan syarat, karena ini daerah otonomi khusus, kita berikan syarat kepada pemerintah, bila ada yang mendapatkan transmigran dari daerah Jawa, mereka dikasih tanah berhektar-hektar untuk buat sawah, kita bilang kita juga harus ada di dalam situ. Misalnya orang-orang pribumi daerah setempat, satu transmigran harus membantu dan memberikan pendidikan tentang pertanian, persawahan, dan lain-lain, itu yang orang transmigran pintar untuk orang-orang asli pribumi. Jadi satu transmigrasi yang mendapatkan tanah berhektar-hektar, itu bukan milik dia pribadi, tapi milik orang pribumi juga. Jadi misalnya satu anggota transmigrasi, anggotanya ada 10 orang anggota keluarga, 10 keluarga misalnya pribumi, yang bantu satu transmigrasi itu. Jadi luas tanah berhektar-hektar itu milik 10 orang, 11 orang. Jadi satu itu ketua, 10 itu anggota. Sehingga tanah ini milik bersama. Supaya jangan terjadi penjualan tanah. Karena milik satu orang, dia pulang ke Jawa setelah selesai masa transmigrasinya, lalu tanah itu dia jual lagi untuk keuntungan diri sendirinya lagi. Hal-hal seperti inilah yang kita harus memberikan koreksi kepada pemerintah. Jangan sampai tanah itu menjadi liar, milik pribadi dijual kembali. Kan ini tanah pemerintah. Jadi itu harus dipakai turun-temurun orang pribumi. Saya pernah mau beli tanah di Arso milik orang transmigran. Jadi kita titip hal-hal masa lalu yang bermasalah, jangan terulang lagi, seperti penjualan liar tanah transmigran. Begitu sedikit solusi jalan tengah untuk solusi transmigrasi di tanah Papua. Semoga video ini bermanfaat, orang Papua dan pusat tidak diadu lagi.